Kalau Anda bekerja di bidang kepegawaian sebagai PNS, pernah nggak sih merasa jalur karir kok ya gitu-gitu aja? Nah, ada satu peraturan baru, Permenpan RRB nomor 37 tahun 2020 yang datang untuk mengubah total semua itu. Ini bukan sekedar pembaruan biasa, tapi bisa dibilang sebuah revolusi untuk peran analis SDM di pemerintahan. Yuk kita bedah bareng-bareng apa artinya ini buat masa depan karir Anda. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Kalau Anda seorang PNS, apalagi yang berkecimpung di dunia kepegawaian, Anda wajib tahu jawabannya. Soalnya, ini bukan sekedar ganti nama jabatan loh. Ini adalah sebuah pergeseran fundamental yang bisa membuka pintu karir yang jauh lebih strategis dan menjanjikan. Jadi, mari kita ungkap peluang baru apa sih yang menanti Anda? Oke, dalam pembahasan kali ini kita akan melewati 5 bagian penting. Pertama, kita kenalan dulu sama peran baru analis SDM. Kedua, kita lihat 4 tingkat keahliannya. Ketiga, kita bedah pola tugas di setiap jenjang. Keempat, gimana caranya naik pangkat. Dan terakhir, kita lihat dampak besarnya untuk birokrasi kita. Jadi, kenapa sih peran ini harus ada? Kenapa yang lama nggak cukup? Sederhananya gini, peran yang lama, yaitu analis kepegawaian, dianggap udah nggak relevan lagi sama tantangan zaman sekarang. Birokrasi modern itu butuh lebih dari sekedar urusan administrasi, tapi butuh pemikiran strategis. Definisi resminya di pasal 1 itu jelas banget. Tugasnya adalah mengelola sistem SDM. Coba deh, perhatikan kata kuncinya, sistem. Artinya, cakupannya itu luas banget. Mulai dari merumuskan, menganalisis, mengevaluasi, sampai mengembangkan kebijakan. Ini bukan lagi soal kerjaan harian yang repetitif, tapi soal merancang keseluruhan mesin sumber daya manusia di pemerintahan. Nah, ini dia inti perbedaannya. Kalau dulu, analis kepegawaian itu fokusnya lebih ke tugas-tugas administratif, ngurusin berkas, data, proses-proses rutin. Sekarang, dengan peran baru sebagai analis SDM aparatur, fokusnya geser total ke arah strategis. Jadi, ada perubahan besar. Dari yang tadinya sekedar jadi pelaksana, sekarang jadi arsitek sistem SDM. Terus, gimana dengan jalur karirnya? Nah, ini salah satu bagian terbaiknya. Peran baru ini menawarkan jenjang karir yang sangat jelas dan terstruktur. Jadi, ada peta jalan yang pasti buat para profesional SDM di lingkungan pemerintahan. Nggak lagi abu-abu. Sesuai pasal 5, ada 4 tingkatan keahlian yang jelas. Anda mulai dari ahli pertama, lalu bisa naik jadi ahli muda, kemudian ahli madya, dan puncaknya adalah ahli utama. Anggap aja ini seperti tangga karir, di mana setiap anak tangganya bisa Anda naiki dengan kinerja yang terukur. Jelas kan? Jadi, apa sih bedanya tugas di setiap level? Kuncinya ternyata sederhana banget. Ada sebuah pola yang jelas kalau kita perhatikan kata kerja utama dalam uraian tugasnya di pasal 8. Yuk kita lihat satu persatu. Oke, di tingkat paling awal, ahli pertama, kata kuncinya adalah menyusun. Di sini, tugas Anda itu ibarat membangun fondasi. Anda menyusun draft awal, bikin kerangka kerja, dan dokumen-dokumen dasar. Contohnya ya membuat rancangan sistem penghargaan atau kerangka awal pengembangan karir. Begitu naik ke tingkat ahli muda, tugasnya berevolusi menjadi menganalisis. Di sini, Anda nggak lagi cuma menyusun, tapi mulai membedah sistem yang sudah ada. Misalnya, menganalisis seberapa efektif sih proses kenaikan pangkat yang ada, atau mengidentifikasi kebutuhan pelatihan yang paling mendesak. Levelnya udah lebih dalam nih. Selanjutnya, di tingkat ahli madya, tanggung jawabnya makin besar lagi. Kata kuncinya, mengevaluasi. Tugas Anda adalah mengukur apakah sebuah sistem itu berjalan dengan efektif atau enggak. Misalnya, Anda mengevaluasi keseluruhan sistem rekrutmen atau menilai keberhasilan penerapan sistem informasi SDM. Dan di puncak karir, sebagai ahli utama, tugasnya adalah mengembangkan. Ini adalah level strategis tertinggi. Di sini, Anda diharapkan bisa mengembangkan sistem atau model-model baru yang inovatif, baik untuk instansi Anda maupun untuk skala nasional. Contohnya, mengembangkan model manajemen talenta berbasis sistem merit. Pertanyaannya sekarang, gimana sih caranya naik dari satu jenjang ke jenjang berikutnya? Nah, jawabannya ada pada sebuah sistem yang mungkin sudah Anda kenal, yaitu angka kredit. Sesuai definisi di pasal 1, angka kredit ini ibaratnya kayak mata uang dalam pembinaan karir Anda. Setiap tugas yang Anda selesaikan itu punya nilai atau poin. Poin-poin inilah yang nanti diakumulasikan untuk kenaikan pangkat dan jabatan Anda. Dan butuh berapa banyak angka kredit? Pasal 24 memberikan target tahunan yang sangat jelas.
Ahli pertama butuh minimal 12,5 poin per tahun. Ahli muda butuh 25, ahli madya 37,5, dan ahli utama 50. Artinya apa? Artinya, jalan menuju promosi sekarang jadi sangat terukur dan transparan. Kinerja Anda benar-benar dinilai pakai angka. Oke, setelah kita memahami semua detail teknisnya, sekarang mari kita mundur sejenak untuk melihat gambaran besarnya. Kenapa sih semua ini penting? Apa dampaknya buat birokrasi kita secara keseluruhan? Kalau kita simpulkan, dampak utamanya ada 4. Pertama, peran baru ini mendorong profesionalisme PNS. Kedua, menciptakan jalur karir yang jauh lebih pasti di bidang SDM. Ketiga, ini menggeser fokus dari urusan administratif ke strategis. Dan yang paling penting, ini semua jadi mesin penggerak reformasi birokrasi nasional. Ada satu kutipan dari bagian pertimbangan di peraturan ini yang benar-benar menangkap semangatnya. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan manajemen SDM aparatur kita dengan praktik sumber daya manusia profesional mutakhir. Ini adalah sebuah visi besar untuk menciptakan birokrasi kelas dunia. Peraturan ini sudah meletakkan fondasi yang sangat kuat. Tapi, pertanyaan terbesarnya tetap ada. Siapkah birokrasi kita, baik secara sistem maupun individunya, untuk benar-benar mengadopsi perubahan strategis ini dan menjalankannya secara efektif? Sebuah pertanyaan penting untuk kita renungkan bersama.